Selamat pagi saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Selamat menikmati kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Untuk itu sebelum kita melangkah melaksanakan semua aktivitas kita pada hari ini, kita berjumpa dulu dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pemilik kehidupan kami yang mempercayakan kehidupan itu lagi kepada kami hari ini, kami mau Tuhan berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Mu sehingga kami dapat melangkah melakukan semua tugas-tugas kami sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Efesus 2 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Sekali lagi saya baca saudara terkasih, di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saudaraku, ayat firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa kita setiap orang percaya tidak terpanggil hanya untuk menjadi anggota sebuah gereja, tetapi benar-benar terpanggil secara lahiriah menjadi tempat kediaman Allah. Tempat kediaman Allah, saudara terkasih, artinya Allah berkenan tinggal di dalam diri kita, di dalam hidup kita masing-masing. Paulus menegaskan bahwa kita dibangun bersama di dalam Kristus. Seperti batu-batu di dalam satu bangunan, maka Allah tinggal di dalamnya. Demikianlah kita dibangun secara rapi tersusun menjadi kediaman Allah. Kehadiran Allah di dalam hidup kita bukan karena kehebatan kita atau karena kelayakan kita atau karena kebaikan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Dia mau berkenan tinggal di dalam kita. Ketika Allah berdiam di dalam kita, tentu akan memancarkan kasih dan buah-buah roh di dalam hidup kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kebaikan, kemurahan, dan kerendahan hati dan penguasaan diri. Itulah bukti-bukti bahwa Allah berdiam di dalam kita. Sehingga kita benar-benar menjadi rumah Allah yang bisa disaksikan orang lain, bisa dinyatakan orang lain, dinikmati orang lain melalui perbuatan, melalui sikap kita dan tindakan kita setiap hari. Saudara terkasih, berbicara tentang pribadi yang dibangun di dalam Roh Allah, yang dibangun di dalam Kristus, ada beberapa ciri yang bisa kita lihat dari orang-orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Yang pertama sekali, hidupnya berakar di dalam Kristus. Hidupnya berakar di dalam Kristus. Orang yang dibangun di dalam Kristus menjadikan Yesus menjadi dasar kehidupannya. Keputusannya, tujuan hidupnya bersumber selaras dengan pikiran Kristus. Yang kedua, hidupnya memancarkan kasih dan kesatuan. Saudara terkasih, keseharian orang-orang yang tinggal di dalam Kristus akan menghadirkan kasih kepada semua orang di sekitarnya. Ia akan hidup di dalam kasih dan membangun suasana kesatuan, membangun suasana sukacita, kerukunan di tengah-tengah kehidupannya setiap hari, dan menjauhkan dirinya dari sikap yang memecah belah. Yang ketiga, saudara terkasih, hidup orang yang tinggal di dalam Tuhan, yang dibangun di dalam Tuhan adalah hidup yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Setiap hari ketika dia menjalani hidup ini, dia akan terus menilai apakah dia berkenan kepada Tuhan, apakah tindakannya sudah berkenan kepada Tuhan. Menjaga kekudusan hatinya, menjaga hatinya supaya tetap berkenan dan selaras dengan pikiran Tuhan. Saudara terkasih, hal-hal duniawi yang bisa merusak kekudusan hatinya akan dia jauhi. Itulah firman Tuhan hari ini, saudara. Kita terpanggil menjadi orang-orang yang dibangun di dalam Kristus. Oleh karena itu, mari berpusat terus kepada Kristus, berpusat terus kepada kasih Kristus, dan senantiasa memancarkan kasih Kristus dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya kami benar-benar dibangun di dalam Kristus dan memancarkan kasih Kristus
dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin.